Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang workshop pemrograman framework. Di sini saya percobaan kedua dan latihan kedua yaitu menggunakan GEE dari YEI Frameworks. Saya aplikasi dari kelas 2D4 ITB dengan NRP 312.06.00041. Bisa langsung share screen. Di sini saya buka untuk kode dari basic sendiri. Dan ini untuk tampilan dari basicnya sendiri. Dan di sini saya telah membuat dari MySQL dari basic sendiri dengan salah satu tabelnya yaitu framework. Dan ini udah saya sambungkan ke basic sendiri menggunakan DB. Jadi ketika saya menggunakan GE nanti udah langsung tersambung dan bisa tidak error karena udah saya hubungkan dengan YI basic dari tabel saya tersebut yang mana memuat tabel framework. Oke, langsung aja. Untuk memulai dari menggunakan fitur GE, kita bisa menggunakan basic web /index .php tanda tanya sama dengan GEE. Oke, kita langsung akses saja. Di sini saya akan untuk sendiri sudah saya sambungkan ke basic dan juga di sini ada fitur untuk di sini kita bisa jika kita dalam tahap development dan bisa menggunakan fitur dari server komputer lain. Ini kita bisa meng-uncomment dan juga menuliskan IP dari server kita. Maka dari itu kita bisa mengakses SGI dari sini. Tapi kita uncomment karena kita menggunakan localhost aja. Masih loading. Dan untuk tampilan GI-nya seperti ini. Karena di sini udah saya menggunakan database dari YI Basic, jadi udah langsung terhubung dan bisa digunakan. Di sini ada dalam kodenya sendiri ini untuk tahapan development kita bisa menggunakannya. Tapi ketika kita menggunakan produksi, kita bisa menggunakannya. Kita tidak bisa menggunakannya. Ini di dalam web dan ketika ini dalam tahapan development sama dengan true, maka ini bisa digunakan walaupun di dalam localhost. Misal kita uncomment, oke kita save dulu, habis itu kita refresh untuk G-nya. Nah ini tidak bisa karena ini dalam security miliknya G-nya sendiri dan ini untuk mencegah yang berbuat apapun, ini untuk mencegah dalam tahap pengembangan produk. Di sini kita aktifkan lagi untuk tahap developnya agar bisa digunakan. Oke. Kita bisa langsung masuk aja ke tampilan dari mode generatornya. Oke, ini kita bisa memasukkan untuk tabelnya kemarin tadi, tabelnya itu frameworks.
dan untuk namanya secara default langsung kita preview. Ini untuk ini masih default ya, belum kita atur. Oke, framework WP, models, dan ini untuk tampilannya sendiri dari kodenya. Kita langsung generate, coba generate. Oke, udah bisa untuk generate-nya. Kita langsung masuk ke mode CRUD-nya sendiri. Dalam mode kelasnya ini app model frameworks, dan juga search-nya untuk model kelasnya, dan untuk controllernya frameworks controller. Oke, udah benar. Langsung kita coba untuk preview. Syntax error. Oke, udah kita preview dan tidak error. Dan ini bisa terlihat untuk beberapa kode. Ini udah kita ubah. Langsung kita generate saja langsung untuk CRUD-nya. Oke, CRUD is down. Kita bisa langsung mengaksesnya saja langsung. Mengaksesnya kita langsung coba URL-nya menjadi frameworks. Kita udah bisa karena tadi udah saya isikan untuk tabel frameworks-nya. Jadi tinggal ngasih dan menambahkan saja untuk mengupdate dan juga skinnya. Mungkin akan saya coba create dengan nama framework YII, coba ya, YII language Laravel lagi. Maaf, saya tulis Laravel coba. Frameworknya misalkan Jupyter Python. Kita save, coba save. Oke, ini udah masuk. Coba update lagi. Ini udah bisa kita update, coba kita lihat. Nah, ini udah masuk untuk Jupyter-nya sendiri. Coba kita hapus untuk PHP, Laravel, JavaScript-nya kita hapus. Oke, udah bisa untuk create, delete, dan hapusnya sendiri. Kita akan coba untuk kustomisasi dari pretty URL-nya sendiri. Di sini kenapa? Di sini karena agar bisa tampilannya lebih bagus. Oke, untuk mengcustom CRUD-nya sendiri, kita langsung masuk ke folder ini sendiri. Untuk basic-nya sendiri, kita langsung buat folder templates di dalam new folder. Kita oke, dan kita langsung aja untuk memindahkan dari tampilan model. Sebenarnya belum ada apa-apanya di vendors itu ke eSoft with 2G source generator. Ini untuk CRUD-nya ada default dan beberapa function lain. Ini untuk formnya sendiri, ini belum ada tambahan untuk kita dan belum kita edit juga. Langsung kita kopikan untuk CRUD dan juga
dan model. Kita select dulu. Nah, akan saya kopikan dulu untuk CRUD-nya. Copy ke folder yang kita buat yaitu templates. Kita pastekan. Oke. Udah untuk ini dalam untuk CRUD dan juga template tampilannya juga default. Kita akan ubah dulu. Akan kita ubah ke autornya menjadi Abdul Aziz, bisa. Autornya Abdul Aziz dan akan kita ubah semuanya. Create juga. view.php juga. Nah, mungkin udah semuanya udah saya oke. Untuk CRUD-nya mungkin udah. Sekarang saya akan untuk model ini akan saya copy lebih dahulu. Oke, sampai saya tambahin di sini kawanan juga. Oke. Template dan CRUD dan juga udah saya kopikan semuanya. Oke, habis itu untuk mengaktifkan ini semua kita harus ke config. Kita ke web, habis itu ada kode yang perlu ditambahkan di dalam sini. Untuk kodenya langsung saya pastekan aja biar cepat selesainya. Langsung saya pastekan terlebih dahulu. Oke, major udah. Oke, karena udah kita custom dan kita lihat, di template sini udah saya memasukkan nama Abdul Aziz author sebagai author dan udah saya berikan komen juga. Dan kita lihat di view untuk frameworknya ini belum ada, masih belum ada autornya Abdul Aziz, jadi kita mereplace terlebih dahulu. Baik, akan kita coba untuk mereplace-nya terlebih dahulu. G.
kembali ke CRUD. Oke, kan kita coba untuk mereplace-nya sendiri. Ini framework, framework. Framework control framework set. Oke, udah. Sini kita klik. Nah, ini di sini muncul untuk tampilan device sendiri. Ini kita udah ubah untuk MyCRUD-nya. Jadi kita preview langsung. Nah, ini beberapa yang kita replace. Kita lihat terlebih dahulu untuk kodenya. Di sini udah ada autornya untuk Abdulaziz. Ini kita bisa coba untuk editing styling ataupun CSS-nya dan lain-lain ya. Ini kita coba untuk nambahkan author aja. Oke. Kita generate semuanya. Oke, generate is down. Jadi kita lihat untuk di view-nya terlebih dahulu. Apakah udah muncul di frameworks? Nah, ini udah muncul untuk author Abdulaziznya dan udah langsung ke generate. Oke, udah bisa. Nah, untuk mengaktifkan properti URL sendiri, kita harus masuk ke config, di situ web. Nah, kita kan biasanya untuk melihat ini sendiri, kita kan harus melihat dari G, di situ frameworks, R. Misalkan gini, framework. Habis itu kalau mau create, jadi agak susah untuk crash-nya. Dan G sendiri udah menyiapkan untuk bagaimana cara kita mengenerate ini semua atau mengaktifkan properti URL dengan cara di config dan di sini. Habis itu ke uncomment URL manager ini sendiri. Kita uncomment. Ini fungsinya untuk mengaktifkan properti URL kita agar bisa langsung digunakan. Oke, udah. Dan kita menggunakan di sini HTSS ini udah kalau di dalam basic ini udah dijalankan secara default. Dan region on ini udah dijalankan. Jadi kita tinggal pakai aja. Coba kita buka, misal web. Nah, ini udah bisa untuk properti URL-nya. Dan misalkan langsung create. Nah, untuk properti URL-nya udah bisa digunakan dan juga kita bisa isi lagi. Save. Oke, untuk properti URL-nya udah. Untuk ini untuk tampilan view-nya dan kita coba lihat di framework. Oke, sekian dari percobaan kita. Kita lanjutkan untuk ke modul latihannya. Oke, untuk development tadi udah, IP juga udah kita nambahkan ke IP server yang akan kita tuju. Kita langsung masuk ke latihannya langsung. Oke, latihan ini yang pertama, modifikasi template untuk CRUD dan juga model generator dari JI. Tambahkan nama Anda sebagai komponen setiap file yang dihasilkan pada database MyMart yang kita buat kemarin. Tugas seperti sebelumnya dengan menggunakan JI buat model grade di atas. Oke. Pertama-tama kita masuk ke dari MyMart-nya terlebih dahulu ya.
VS Code dari MyMart-nya. Ini tampil MyMart yang kita persiapan sebelumnya, kita compile menggunakan Composer. Kita buka untuk kode, tapi untuk ininya kita tutup. Terus, karena udah selesai dalam percobaan kita lanjut ke latihan langsung saja. Oke, ini untuk tampilan dari username dan juga MyMart-nya saya sendiri. Langsung saja MyMart admin. Saya mencoba untuk login. Oke, udah bisa untuk MyMart admin dan juga mungkin akan kita latihan ke latihannya lagi. Oke, ini untuk tampilannya latihannya sendiri. Yang pertama, modifikasi template CRUD dan mode CRUD, jadi tambahkan nama Anda sebagai pemain berstaf yang diajukan oleh CII. Oke, langsung aja ke ini sendiri. Karena kita di backend, kita langsung aja untuk membuat folder dalam backend sendiri. Buat folder untuk templates. Oke, bisa masuk ke habis itu kita masuk ke vendor, terus di resolve search. Kita akan kopikan untuk model dan juga CRUD-nya sendiri. Generator CRUD-nya kita bisa kopikan, copy ke template-nya ini backend, paste. Itu untuk model, copy juga. Ini kita masukkan ke templates, pastekan. Oke, ini udah ada 2 template dan CRUD model dan juga ini sendiri. Habis itu kita ubah dalam ini sendiri, kita ubah ke author. Misalnya kita tambahkan komen author itu Aziz. Kita akan copy saja ke yang lain. Oke. Tambahkan semuanya. Oke.
habis itu juga ke model, tampilan defaultnya kita juga ubah, kita tambahkan di sininya. Auto Ablaze dan untuk modelnya dan juga defaultnya. Untuk mengatur dan mengubah ini semua kita harus masuk ke dalam config dan juga main lokal. Di sini kita harus menambahkan beberapa comment, kita tambahkan langsung aja. Kita tambahkan untuk komennya di bawah sini. Oke, kita sudah tambahkan untuk komennya dan juga ini untuk mengaktifkan CRUD dan juga My Model. Di sini ada template-nya di My CRUD, template CRUD default, dan ini udah bisa diaktifkan semuanya. Udah, habis itu langsung kita latihan kedua, dan udah kita ubah dari CRUD dan juga CI-nya tadi pada database MyMat, tugas ini tabel item, dan selanjutnya kita mengubah database menggunakan query dan juga ini item kategori dan juga item. Oke, langsung kita menuju ke database dari PPMat admin. Oke, karena kita udah masuk di MyMart ini sendiri, oke, kita harus membuat database-nya sendiri. Oke, kita buat baru untuk tabelnya. Yang pertama itu tabel item kategori. Ya, item kategori dengan ID, name, dan parent kategori. Di sini item kategori, ID, name, parent kategori. Dengan ID, ini auto increment. Auto increment karena ini menjadi penanda. Oke, habis itu di sini ada name dan juga ada parent atau name-nya ini varchar, dalam bentuk varchar. Di sini kita menjadi 250. Kita lihat ada ID, name, parent kategori, item kategori, parent kategori, udah. Langsung kita go, simpan. Kita membuat yang kedua yaitu item dengan ID, name, price, dan juga kategori ID. Oke, udah untuk item kategorinya. Name dan kategori dengan lain kita buat baru lagi. Oke, dengan nama ID. Ini auto increment. Dengan nama item. Untuk ini sendiri nama tipenya varchar 200 sama aja. Terus habis itu price, habis itu apakah kita cek apakah sudah benar. Item, ID, nama,
price, kategori, ID. Udah benar. Oke. Langsung kita simpan. Habis itu kita disuruh untuk membuat relasi dengan menggunakan antara kategori ID item ke item kategori ID di sini sendiri. Oke, kita langsung mulai. Oke, ini kita bisa menggunakan dengan kita tombol yang di MyMart ini sendiri. Itu ke query. Pertama-tama kita cek terlebih dahulu di sini apakah sudah bisa menggunakan CI-nya backend. CI. Udah, untuk CI-nya udah tersambung dan juga langsung kita start juga bisa. Tapi kita membuat relasinya terlebih dahulu. Oke. Kita menggunakan desainer aja agar lebih mudah. Oke, karena ini udah ada dua. MyMart item. Kita coba untuk mengquery create relations dari sini ke oke. Dari sini ke sini. Oke, create relation. Indeks hilang pada kolom. Oke, ini tidak bisa. Kita menggunakan SQL aja agar mudah lebih cepat. Oke, saya kopikan untuk kodenya. Bentar. Oke, udah saya kopikan untuk SQL-nya. Coba saya lanjutkan kirim galat, salin galat. Oke, saya coba dahulu. Karena tidak bisa, mungkin akan kita tambahkan indeks terlebih dahulu dalam item kategori. Kita coba item tambahkan indeks. Oke, kita tambahkan indeks. Oke, kita coba lagi. MyMart ke SQL. Oke, kita coba. Karena lagi coba. Saling atau kurang kayak sekali akan ya luas.
outline to reference. Oke, ini saya salah menambahkan references. Coba saya jalankan lagi, artinya reference. Oke, untuk SQL Custom, oke, ini sudah bisa menampilkan query. Kita lihat dahulu. Oke, untuk query-nya udah bisa kita lihat. Signer. Oke. Ini udah terdapat query dari item query dan juga ID. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu dengan menggunakan G buat model untuk kedua tabel di atas, buat CRUD untuk kedua tabel di atas. Oke, kita masuk ke G-nya sendiri. Oke, habis itu kita langsung ke modelnya sendiri. Kita generator terlebih dahulu. Oke, untuk tabelnya ini item kategori yang pertama. Ini auto item kategori, udah langsung. Oke, untuk defaultnya ini kita ubah jadi my model. Ke preview. Baik, skema udah bisa. Oke, kita lihat item kategorinya. Nah, ini udah ada outernya Abdulaziz. Oke, udah bisa. Terus langsung kita generate aja. Terus untuk yang kedua, oke, item kategori is down. Oke, untuk yang kedua bisa gunakan lagi. Kedua item dengan kelas item tetap langsung terkompresi sendiri dan default. Oke, my model. Oke, langsung preview. Kita lihat lagi untuk itemnya. Oh, udah ada autornya itu Abdulaziz. Oke, berarti sudah bisa. Langsung kita generate. Oke, udah. Habis itu masuk ke CRUD. Untuk CRUD-nya yang pertama itu karena di sini udah bukan lagi, di sini adalah backend. Kita langsung tulis saja backend. Karena kita membuat folder template-nya dalam backend, kita harus menggunakan backend. Sedangkan untuk jika kita menggunakan front end, kita bisa menggantinya dengan front end. Oke, langsung aja. Yang pertama kita memasukkan item kategori. Backend models item kategori. Oke. Backend controllers. Oke, coba kita generate. Untuk ininya kita cari default my CRUD. Preview. Tag error. Sebentar, kita lihat lagi. Oke, maaf tadi saya lupa kalau masukannya di backend, harusnya itu di backend pertama item kategori. Ini tetap namespace-nya ini bukan apps tapi backend. Karena kita membuatnya di backend. Kalau apps ini dalam basic ya. Itu kesalahan saya tadi. Oke, model preview. Oke, bisa kita lihat action. Kita lihat dulu. Oke, udah ada autornya Abdulaziz. Kita langsung generate lagi. Oke, bisa. Backend model baik. Langsung
model lagi untuk kategori item nya sama, ininya juga backend models MyCRUD. Oke, ini udah kita lihat lagi. Oke, authornya sama Abdul Aziz juga. Oke, kita generate lagi. Baik, langsung kita masuk ke CRUD. Ke model ini, models ini backend. Ini ke item kategori. Oke. Oke. Controllers. Kita coba langsung. Preview. Oke, bisa semua ya. Ini tadi kesalahan saya karena tidak membuat dalam model itu dalam bentuk ini, dalam bentuk backend yang pertama itu. Oke, udah bisa semua. Langsung saja kita generate. Itu yang kedua untuk item. Ini juga item search. Ini juga item. Oke, kita preview. Oke, bisa ya untuk ini semuanya. Kita lihat. Oke, udah bisa. Langsung generate saja. Baik, di sini sudah down semua. Dan kita langsung lihat untuk di indeksnya sendiri, apa indeks ini akan di item. Oke, kita bisa mengisikannya. Kita isikan langsung aja. Misal create item, nama oh ini valid karena kita ini kesalahan dari yang tadi kita memasukkan query-nya sendiri. Ini adalah kesalahan karena di dalam query-nya sendiri tadi udah dimasukin kalau relation-nya itu harus di kategori tersebut. Kategori. Oke, ini kita harus menambahkan ini dahulu di item kategorinya agar bisa digunakan dalam itemnya sendiri. Misal palu. Kategorinya satu, barang apa? Makanan. Kategorinya satu. Oke. Tambah lagi grade minuman 2 misal. Oke, akan saya isikan dan akan saya pause terlebih dahulu agar penulisannya lebih cepat. Oke, ini yang ke-10 udah 10. Tapi untuk ID-nya saya tambahin lagi. Oke, minuman kendaraan udah, untuk mobil ini 10.
Oke. Nah, dengan semua list item kategori ini kita bisa baru masukkan ke itemnya sendiri. Di sini saya buat untuk item. Untuk mengecekkan Ctrl C. Agar lebih mudah sambil mengeceknya juga. Oke, kita create item. Nama misal Palu sebagai apa ini? Palu masuk ke dalam Palu misal masuk ke dalam hutan deh, hutan 4. Bukan Palu deh, ini makanan Padang. Makanan Padang masuk kepada makanan. Ini indeks pertama. Cara harganya 200.000, 20.000 untuk indeks pertama. Kita save. Oke, ini masuk untuk makanan Padang indeks pertama kategori ID 1. Ini sudah dan bisa kita lihat dan juga delete juga. Ini akan saya pause dan saya masukkan untuk 10 tabel. Oke, ini saya lanjutkan karena sudah 10 datanya. Oke, saya tambahkan lagi untuk kategori terakhir, ya ini mobil. Di sini saya akan tambahkan Mercedes-Benz. Nggak tahu tulisannya benar atau salah. Kategorinya 10. Oke, saya save. Masing-masing tabel ini udah 10. Ini malah 11 dan juga ini udah 11 juga. Oke, langkah selanjutnya yaitu oke, ini udah, ini aktifkan berarti URL pada aplikasi Anda. Baik, kita langsung menuju ke config. Langsung kita cari untuk ke main lokalnya sendiri. Habis itu kita harus tambahkan beberapa hal ke dalam sini. Kita akan menambahkan beberapa program di sini. Oke, langsung saya copy aja untuk programnya. Oke. Udah, untuk mengaktifkan berarti URL sama dengan true. Oke. Habis itu langsung kita menuju ke, karena ini dari tempat advance bukan basic, kita harus membuat beberapa pengaturan dulu di web. Habis itu ke CSS. Kita harus menambahkan beberapa file, new file .ht. Oke, habis itu kita kopikan beberapa program. Saya langsung kopikan aja. Saya kopikan langsung. Oke, baik, udah selesai untuk webnya dan juga CSS-nya untuk menambah nanti akses dan juga ke dalam config ini sendiri. Mungkin langsung saja kita coba untuk berarti URL-nya, karena kita mungkin dalam ini harus beberapa kali menambahkan. Langsung kita item kategori saja, coba. Saya tutup karena di sini ada beberapa kekurangan. Ini tadi berarti URL-nya belum selesai. Oke, di sini saya merevisi karena tadi bukan di webnya ya, tapi lebih ke arah bukan CSS-nya, tapi di folder webnya langsung untuk ATHS-nya.
Oke, ini udah saya coba dan bisa untuk item kategori. Saya, untuk create-nya juga sudah bisa, berarti URL-nya juga sudah bisa untuk index.php dan juga misal di sini item. Oke, udah bisa. Sekian presentasi dari saya dan sudah done untuk semua langkah-langkahnya. Langkah 1 juga sampai 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz. Selamat malam.